Yayasan Insan Mulia Pama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bentar saya tampilkan ini di layar ya, semoga kelihatan. Baik. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semoga dirahmati oleh Allah. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih buat teman-teman yang mengundang, Pak Sentot terutama ya, Pak Abu Hanif. Pak Sentot ini orang luar biasa. Dan mungkin teman-teman dari ini, mohon maaf langsung ke topik. Nama Sentot ini bukan nama yang ini ya, mungkin di sekarang agak kurang ini ya kata Sentot. Tapi Sentot ini nama di masa lalu adalah nama seorang komandan perang di dalam perang Diponegoro, Sentot Ali Basha. Beliau dinamai oleh ayahnya dengan nama seorang pahlawan. Baik, nyambung ke Pak Sentot ya. Jadi karena beliau mengundang saya dulu itu bertugas ceramah di sini 2 tahun lalu ya, sama Ustadz Nana, Ustadz Dwi menggantikan Ustadz Abdurrahman Zahir. Karena saya nggak kerasan bertugas cuma 3 bulan, saya langsung resign ya. Antum semua yang hadir di sini, Anda luar biasa, bisa sabar, nggak ketemu istri, nggak ketemu anak 2 bulan, 3 bulan, saya nggak kuat ya. Antum ini luar biasa, lebih hebat. Dan kebetulan kali ini kita akan bahas tema tentang bukti cinta Nabi. Oh ya, Pak Sentot juga minta saya tolong pakai presentasi, slide presentasi ini ya, proyektor. Udah lama nggak dipakai, ya udah ini saya pakai lagi. Katanya disuruh ngajar kayak dosen nih. Oke, siapa ini 2 SKS malam ini ya, insya Allah. Nah, ini kita membahas tentang bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama di sini kita sebutkan bahwa cinta ini jangan sekedar cuma ucapan. Nah, kalau cuma ucapan gampang bilang. Kayak Anda bilang ke istri, saya cinta kamu, saya cinta istri. Tapi cucian piring nggak pernah dibantu nyuci. Istrinya suruh nyuci sendiri. Cucian baju nggak pernah kita bantu nyuci. Betul ya? Anak nggak pernah kita popoin, kita mandiin. Berarti cuman kata-kata doang, saya cinta kamu, tapi nggak pernah kita bantu dalam urusan sehari-harinya. Ini contoh ya, nggak relate Ustaz, di rumahnya pembantu semua ya, nggak relate ya berarti ya. Semuanya dianu pembantu ya, tambah lagi. Di sini kita lihat bahwa barang siapa yang mengklaim dia itu cinta kepada Nabi, tapi dia nggak ngikutin petunjuknya Nabi, ya ini bohong, sama aja bohong, omong kosong. Ngaku ngikutin, aku suka Manchester United walaupun kalahan, misal contoh ya, MU kena terus MU ini ya, kasihan fansnya. Saya suka MU tapi nggak punya bajunya, jersinya gitu, misal ya, dianggap fans abal-abal ya, karbitan. Pertandingannya nggak ngikutin, ini contoh misalnya ya, contoh aja ini. Sama dengan orang ngaku cinta sama Nabi tapi nggak ngikutin ajarannya, tapi nggak melajari kehidupannya, tapi nggak melajari hadis-hadisnya. Namanya cinta palsu. Tapi walaupun itu nggak ngikutin sampai ajarannya, ternyata kalau kita lihat cinta kepada Nabi ini wajib. Jadi dalam Islam walaupun kita nggak mempelajari sirah Nabi, hadis Nabi, cuman sekedar cinta kepada Nabi sudah berpahala besar. Bahkan ini wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di situ diartikan, kalau langsung ke artinya saja ya, untuk menyingkat waktu.
karena saya juga ngelihatin jam itu ya. Dan yang lain juga ngelihatin, kelamaan Ustaz. Katakanlah apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kamu peroleh, bisnis yang kamu takut dia itu rugi, bangkrut, atau tempat tinggal yang sekarang kamu sukai, apakah itu lebih kamu cintai dibanding Allah dan Rasulnya? Dan dibanding berjihad di jalan Allah mengorbankan nyawa dan harta. Maka kata Allah di sini, fatarabbasu, tunggu sampai Allah mendatangkan perkaranya. Maksudnya siksaan, musibah, adab. Kelihatan di sini kalau kita lihat, nggak boleh seseorang itu mencintai ayahnya sendiri, mencintai ibunya sendiri, melebihi mencintai Allah dan Rasulnya. Sudah dipahami ya? Nggak boleh suka sama MU melebihi cinta kepada Nabi. Karena mana MU? Ganti yang lain, nggak tahu saya nggak ngikutin bola ya. Bentar ini nggak apa-apa ya, nggak error ya suaranya ya. Berarti mencintai Nabi ini wajib. Dan kalau kita lihat hadisnya dalam riwayat Ahmad, suatu saat kami bersama Nabi dan beliau sedang memegang tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar mengatakan, demi Allah, engkau wahai Rasul sungguh lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Umar masih bilang, semuanya itu kalah ya Rasul, engkau paling aku cintai. Tapi kecuali satu, kalau diriku sendiri lebih penting. Kata Umar, mengunggulkan dirinya dibanding Rasul. Maka Rasul SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding dirinya sendiri. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, sekarang demi Allah Rasul, engkau lebih aku cintai dibanding mencintai diriku sendiri. Maksudnya siap mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang Umar, sudah sempurna imanmu. Ini hadis penting banget. Sampai para sahabat mengatakan, ketika dalam peperangan mengorbankan nyawanya untuk nyawa Rasul. Nahri duna nahrik. Rasul, ini leherku sebelum lehermu. Siap dia, leherku ini siap untuk ditebas dibanding lehermu wahai Rasulullah. Menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Makanya kata Al-Qadhi Iyad, bukti cinta Nabi di antaranya kita sebut ada 3 di sini. Bukan sekedar ngomong, aku cinta Nabi, Masya Allah. Tapi juga membuktikan dengan tindakan. Tadi kita bilang cinta sama istri, dibuktikan kon, dibawa istrinya jalan-jalan, dibantu pekerjaan rumah tangganya, dirawat anak-anaknya, dikasih hadiah dan seterusnya. Di sini tanda cinta kepada Nabi apa? Menolong sunnahnya, membela ajarannya, syariat-syariatnya, dan berangan-angan pengen hadir di masa hidupnya Nabi. Lalu kita berharap ingin bisa mengorbankan nyawa dan harta kita untuk memperjuangkan ajarannya. Ini adalah bukti cinta Nabi ya. Jelas ya di sini ya? Semoga jelas. Karena nggak bisa cuman kata-kata doang. Kamu misal suka sama cewek, yang jomblo berapa orang jomblo? Banyak ya? Yang jomblo. Yang bapak-bapak yang banyak pengen nikah lagi banyak juga bapak-bapak ini. Kita suka sama seorang cewek, pengen nikahin, cuman sekedar ngomong, bisa atau enggak Pak? Bisa kalau ganteng dan kaya ya. Duitku banyak ya gampang misalnya. Duitnya enggak ada, muka pas-pasan. Harus pembuktian. Dan di sini kita lihat, kita akan belajar tuntutan-tuntutan dari cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya tampilkan teksnya. Gak apa-apa, nggak usah capek-capek di foto, di screenshot. Nanti kita kirim insya Allah di grup WhatsApp ya. Makanya join grup sahabat Al-Muhajirin. Oh ya, saya sebelumnya promosi dulu. Ini promosi nggak apa-apa ya. Itu
Itu akun medsos saya biasa buat konten di sana, bisa di-follow ya. Awu Nasidin. Nah, di situ di-follow. Instagram ada, TikTok tapi beda. Kalau TikTok nggak bisa kolaborasi. Kalau di Instagram saya banyak kolaborasi dengan akun-akun lain. Harapannya jenengan follow, saya dapat pahala. Jenengan nonton konten saya dapat pahala ya. Insyaallah bisa di-share juga nanti. Banyak saya bahas itu tentang hal-hal kontemporer. Bahkan kemarin bahas MBG, makan bergizi gratis, nah dibahas di situ ya. Tapi bukan sisi politiknya, tapi sisi fikihnya. Nah, yang kedua tuntutannya adalah ngikutin sunnah Nabi. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan kalau kalian ngeklaim cinta sama Allah, bukan ngarang cara ibadah sendiri. Pokoknya cinta Allah sudah, saya joget-joget terserah saya. Enggak. Harus dengan fattabi'uni, ngikuti apa? Aku. Siapa aku di sini yang dimaksud? Siapa aku yang dimaksud di ayat Ali Imran ini? Nabi Muhammad. Berarti jalan satu-satunya mencintai Allah adalah ngikuti caranya Nabi mencintai Allah. Nggak bisa ngarang sendiri. Oh, aku mau ngarang sendiri dah. Aku tak joget-joget muter-muter sambil mengucap lafaz-lafaz Allah. Nah, ini belum tentu diterima. Harus dengan mengikuti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, naatin perintahnya Nabi. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dalam Al-Quran, barang siapa taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Berarti hadis-hadis Nabi kedudukannya dalam pensyariatan sama dengan Al-Quran. Nggak bisa, oh aku cuma ikut di Al-Quran aja, yang hadis aku nggak ikut. Biasanya netizen gitu nulis di komentar saya, komentar ini Instagram, komen ini nggak ada di Al-Quran, tapi ada di hadis. Gimana? Kita ikuti Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang didatangkan oleh Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasulullah larang, dijauhi. Rasul memperumpamakan orang yang taat sama yang gak taat kepada Rasul seperti apa? Dalam hadis riwayat Bukhari, perumpamaannya seperti orang datang ke suatu kaum, dia teriak-teriak, kaumku. Kalau zaman sekarang, halo guys, wahai guys, aku telah melihat pasukan musuh datang. Sekarang aku perintahkan kalian selamatkan diri kalian. Hati-hati entar lagi diserang. Maka perumpamaan orang yang taat, dia langsung pergi menyelamatkan diri. Perumpamaan orang yang membangkang kepada perintah Rasul, gak peduli mereka, netep di tempatnya, gak mau pergi. Maka di pagi hari pasukan musuh menyerang dan menghabisi orang-orang tadi. Ini perumpamaannya. Yang keempat, kalau Rasul memutuskan sesuatu nggak boleh ada rasa berat di hati. Rasul bilang A, langsung ikut. Kita lihat ya di surat An-Nisa ya, boleh dilihat ya. Sampai Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, fala warabbik. Sekali-kali tidak, demi Tuhanmu wahai Muhammad. La yu'minun, tidak beriman mereka sampai mereka mengambil engkau sebagai hakim, pemberi keputusan dalam segala perkara yang terjadi di antara kalian. Dan mereka tidak mendapati di dalam hati mereka, lihat yang cetak merah itu ya, tulisan merah, nggak ada dalam hati mereka rasa keberatan terhadap putusan yang engkau berikan. Mereka terima sepenuhnya. Jadi dalam ayat ini disebutkan berarti keimanan seseorang tidak sempurna kecuali dia nerima. Rasul memutuskan A, dia terima. Rasul bilang ini haram, dia terima. Rasul bilang ini harus begini, diikuti. Tanpa, kata Ibnu Katsir, tanpa penolakan, tanpa membela diri, tanpa mendebat. Nerima. Ini bukti apa? Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kita lihat contohnya prakteknya zaman para sahabat. Boleh dilihat ini ya.
Contoh praktiknya para sahabat di Sahih Bukhari. Sekelompok kaum Ansor yang tinggal di Madinah, mereka saat dikasih tahu kiblat dipindah, saat dulu sholatnya hadap kemana zaman dulu? Ke Masjidil Aqsa. Semoga Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan para penjajah Zionis. Amin. Dan bantu para saudara kita yang terzalimi. Setiap jam ada anak yang dibunuh di Gaza. Setiap jam. Dan hati kita tidak bergerak mendoakan atau mengirim sedekah, masalah dalam keimanan kita. Siapapun mereka, umat muslim di sana, apapun golongannya, apapun madhabnya, mereka bagian dari kita. Dan kita doakan buat mereka ya, nyambung agak membahas yang lain. Jadi di sini kita kembali lagi pembahasan. Saat mereka sholat di Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan di Madinah, para sahabat sholat hadap kemana? Ke Masjidil Aqsa, ke utara. Mekah di mana Mekah saat itu? Di selatan. Berarti balik arah ya, 180 derajat. Lagi sholat, ada orang teriak, kiblat diubah. Turun ayat, kiblatnya harus dipindah kemana? Ke Ka'bah. Lagi sholat, mereka berpaling arahnya langsung, nggak batalkan sholat, langsung balik arah menghadap 180 derajat ke arah Ka'bah. Menunjukkan apa di sini? Taatnya para sahabat langsung, nggak ada rasa keberatan. Saya tunggu dulu, kayak gitu, nggak kayak gitu. Tak pikir-pikir dulu, kayaknya nggak masuk logikaku gitu. Misalnya, kayaknya aduh berat ini urusan duit, misalnya gitu. Contoh lagi, dalam riwayat Bukhari itu yang poin kedua ya, bisa dilihat. Dulu zaman para sahabat, khomer, minuman keras nggak langsung diharamkan. Dulu boleh, di zaman dulu boleh. Jadi para sahabat biasa minum khomer, minum minuman keras, di ruang tamu, di mana-mana minum. Pelan-pelan dilarang. Pertamanya dikasih tahu minuman keras ini bahaya, banyak buruknya. Tapi nggak dilarang, cuma dikasih tahu. Terus suatu saat dilarang kalau mau sholat aja. Kalau mau sholat nggak boleh minum minuman keras. Kalau lagi nggak mau sholat nggak apa-apa, bebas. Jadi dilarang dalam waktu-waktu tertentu di tempat-tempat tertentu. Sampai kemudian turun syariat yang ketiga, minuman keras diharamkan mutlak. Apa yang terjadi? Ada orang teriak-teriak, disuruh sama Rasul teriak di jalanan Madinah. Khamar sudah diharamkan, khamar sudah diharamkan. Langsung para sahabat memecahkan kendi-kendi mereka. Kendi-kendi khamar bukan sekedar dituang, seeman wadahnya enggak. Sampai dipecahkan. Ditumpahkan, bahkan dalam riwayat yang lain, jalanan kota Madinah banjir khamar, tergenang khamarnya, saking banyaknya. Dalil ini menunjukkan mereka para sahabat cepat dalam mentaati Rasul. Tidak ada rasa keberatan di hatinya. Ini bukti cinta Nabi yang luar biasa. Contoh lagi Umar bin Khattab datang ke Hajar Aswad, lalu mencium Hajar Aswad ini di Ka'bah. Aku tahu kamu ini cuma batu, gak bisa membawa manfaat, tidak bisa membahayakan. Kalau saja aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku gak akan menciummu. Saking Rasul nyium kamu, aku ikut Rasul nyium kamu. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat mentaati, mengikuti cara-cara Rasul walaupun belum tahu kenapa. Rasul nggak pernah jelaskan kenapa nyium Hajar Aswad, pernah nggak? Nggak pernah. Karena Hajar Aswad begini-begini, nggak pernah. Tapi para sahabat melihat Rasul melakukan, diikuti. Kita lihat contoh lain ya. Nih, boleh dilihat ya. Semangatnya para sahabat banyak sebenarnya ya. Ini sampai dulu salah seorang syekh saya mengumpulkan dalam satu buku khusus bagaimana cepatnya para sahabat mentaati perintah Rasul. Dulu bahkan ketika turun syariat hijab, wanita disuruh menutupi seluruh tubuhnya kecuali daerah tertentu. Mereka sampai menyobek, kain-kain disobek untuk menutupi auratnya. Saking cepatnya, nggak sempat, aku tak pesen nang penjahit, nggak sempat. Disobek kain-kain itu untuk menutupi auratnya.
Saking cepatnya para sahabat mentaati Rasul. Ini cinta yang luar biasa. Kita lihat bagaimana Anas bin Malik pernah suatu saat melihat Nabi SAW nyari-nyari sisa-sisa labu. Labu ini ya, makanan labu itu buah, dicari di sekitaran piring. Maka karena Anas bin Malik bilang, sejak saat itu aku jadi suka sama buah labu. Hanya karena Rasul suka buah labu. Sampai dalam urusan bukan ibadah, dia cinta apa yang Rasul cintai. Contoh lagi ini juga syariat yang hilang ya, siwak ini. Insya Allah kayaknya saya sendiri yang pegang siwak di sini. Gak ada yang bawa siwak. Gak apa-apa, sikat gigi kalau sekarang ya. Cuman kalau sikat gigi leren ke wastafel, betul. Mau subuh apalagi, masuk mambu, ini apa mambu, bau mulutnya ya. Langsung sholat. Malaikat gak suka sama bau yang seperti itu. Maka dengan siwak gampang Pak, nggak usah ke wastafel. Berangkat ke masjid, mau sholat tinggal gini-gini. Syariat yang ditinggalkan. Murah 5.000 ini ya. Ini insya Allah nanti pulang cuti semuanya beli siwak ya. Beli yang banyak. Beli 10 itu, bagikan ke teman-teman. Temanmu bersiwak, kamu dapat pahala. Masya Allah. Dibagikan sini. Kalau bisa jadikan hadiah. YIMP yayasan, beli yang banyak, sediakan di sini kalau bisa ya. Sediakan, yang mau ambil siwak silahkan. Masya Allah, seperti ini. Sebelum mencium istri, ini dulu. Sebelum berhubungan, ini dulu. Tunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan. Jangan kesannya Islam itu kotor, kumuh. Lanjut lagi kita lihat, Ibnu Umar sampai meniru sandalnya Nabi, dibuat dari kulit sapi. Sampai mewarnai jenggotnya dengan warna kuning. Niru Nabi. Nabi mewarnai jenggotnya warna kuning, tapi warna alami ya, bukan semir-semir jalan sekarang. Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa ya, bebas. Kalau warna yang tidak boleh apa warna apa? Semir apa yang enggak boleh? Warna hitam yang dilarang. Bahkan Ibnu Umar muter unta, belok gitu ya. Naik kendaraan belok di tempat Nabi belok. Saking semangatnya mengikuti sunnah Nabi. Saya ingat gurunya bapak saya, seorang ustadz di Malang, sudah meninggal rahimahullah. Beliau hajinya mengikuti cara hajinya Nabi. Di semua lokasi jalan kaki. Kalau Anda praktekkan, gak mungkin kuat. Nyoba aja umroh, gak usah haji. Umroh jangan naik bis. Semua pelaksanaan umroh itu kamu jalan kaki, dari hotel ke Ka'bah, terus semuanya jalan kaki. Itu sudah capeknya luar biasa. Ustadznya bapak saya ini saking semangatnya mengamalkan sunnah Nabi sampai hajinya mengikuti cara Nabi haji. Jalan kaki di tempat-tempat tadi, itu luar biasa capeknya. Belum pernah tahu ya? Itu jalannya dari tempat Mina sampai ke lontar Jamroh itu, kalau nggak salah lebih 10 kilo, 12 kilo berapa? 3 hari kayak itu atau 2 hari kalau paling cepat. Melakukan itu bolak-balik. Ini menunjukkan bahwa para sahabat juga orang-orang tertentu, sunnah Nabi apa diikuti, sunnah Nabi apa diikuti. Berarti nggak mungkin kalau nggak belajar hadis-hadis Nabi. Masalahnya kita nggak tahu kadang. Itu buku dipajang doang belakang itu ya. Dibaca nggak tuh buku tadi di lemari itu. Semoga dibaca ya Pak ya. Semoga dibaca. Jangankan buku, sekarang ada aplikasi Pak. Buka aplikasi, ketik ensiklopedia hadis. Ada itu bagus. Saya baca kadang, dibaca pelan-pelan. Ada aplikasi, kita baca setiap hari. Follow akun-akun yang suka men-share hadis-hadis Nabi. Berarti itu bukti Anda cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang kalau banyak dosanya, kita banyak dosanya semua. Banyak dosanya, tapi cinta pada Nabi SAW. Setiap pagi dan sore baca salawat 10 kali. Pagi 10 kali, sore 10 kali. Kata Nabi SAW, wajib atas dia syafaatku di hari kiamat. Harusnya masuk neraka, diselamatkan oleh Rasulullah SAW, dimasukkan ke dalam surga. Kita lanjut lagi di sini ya. Kalau cinta sama Nabi, jangan mengubah ajaran Nabi. Jangan menyelisihi perintah Nabi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Lihat yang ayat surat An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, cobaan.
atau ditimpa azab yang pedih, ancaman buat orang yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan sungguh akan ada orang-orang yang dilarang masuk ke telaga Rasul. Nanti di hari kiamat, Pak, kita bangkit dalam kondisi tanpa busana, dibangkitkan dari kubur kita masing-masing tanpa busana, semua berjalan menuju padang mahsyar untuk dihisab, untuk ditimbang amalnya. Maka di saat itu sangat haus, nggak ada air. Bayangkan berapa tahun di kuburan nggak minum air. Haus semua orang, matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya, sangat panas. Maka saat itu air hanya tersedia di telaga Rasulullah SAW. Punya telaga yang luas. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan jumlah gelas-gelasnya lebih banyak dari bintang-bintang yang ada di langit. Besar sekali telaga ini. Orang yang meminum itu, kata Rasul, dia tidak akan haus selama-lamanya jika dia sudah minum dari telaga Rasulullah. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang meminum di telaga Rasulullah SAW. Amin. Tapi kata Rasul, ada orang-orang yang nggak boleh masuk di telaga Rasul, dilarang. Rasul manggil, sini, kemari, sini, dipanggil sama Rasul. Rasul tahu umatnya dari mana? Dari bekas wudhu. Bekas wudhu kita ini nanti akan menyala dengan sinar. Tempat-tempat wudhu kita ini akan menyala. Rasul akan kenal ini umatnya Muhammad dibanding umat yang lain. Maka Rasul panggil, sini, kemari, kata Nabi SAW. Tapi ternyata dilarang. Ada suara yang berbunyi, sungguh mereka telah mengubah ajaranmu sepeninggalmu. Gak boleh. Gara-gara mengubah ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, suhqan, jauh pergi sana. Dalam riwayat yang lain, suhqan liman ghayyara wa baddal. Menjauhlah orang yang mengubah ajaranku. Ini ancaman ya. Selanjutnya konsekuensi yang keenam dari mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak mengingat Nabi. Gimana caranya banyak mengingat Nabi? Sering hadir majelis taklim, sering membaca hadis-hadis Nabi, ngingat baca sirah Nabi. Ini kalau nggak salah ada juga buku sirah Nabi, semoga nanti dipajang situ ya. Yang buku warna hijau itu, yang 5 jilid atau berapa jilid? Di sini kalau kita lihat kisahnya Al-Bara bin Azib. Dulu kaum Ansar yang di Madinah ya. Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun. Disiksa kaumnya, diboikot, beliau sampai makan, dulu zamannya Nabi di Mekah sampai makan daun-daunan. Sampai perutnya diganjal. Enggak makan apa-apa, diboikot sama kaumnya. Maka kemudian Nabi disyariatkan untuk hijrah kemana? Ke Madinah di utara. Kaum Ansor menunggu-nunggu, katanya Nabi mau hijrah. Tiap hari mereka keluar Madinah ngecek, mana Rasulullah belum datang. Tiap hari ngecek, mana Rasulullah belum datang. Walaupun panas luar biasa, Pak, saya kemarin datang ke Madinah bulan Agustus. Alhamdulillah kemarin datang ke Madinah, cuaca panas. Suhunya 46 derajat. Panas itu ya. Saking panasnya ada angin bukan dingin, Pak. Panas anginnya. Sakit kulit ini, sakit luar biasa. Semoga Allah berikan jenengan semuanya ziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bagi yang belum pernah. Yang sudah pernah semoga lagi ya. Dengan keluarga, dengan wah itu luar biasa. Panasnya sangat-sangat parah. Dan mereka tetap menunggu Nabi, saking cintanya ingin lihat mana Nabi SAW. Maka ketika Nabi datang, kata Al-Bara bin Azib, aku tidak pernah melihat penduduk Madinah seperti itu kegembiraannya. Kalau Anas bin Malik mengatakan, saat Nabi datang tidak ada hari yang lebih cerah daripada hari itu di Madinah, dan tidak ada hari yang lebih gelap dibanding hari wafatnya Nabi SAW. Dan beliau masih terus mengingat 2 hari itu seumur hidupnya. Anas bin Malik usianya 108 tahun.
Nah, kita lihat juga di sini ya. Kisah seorang sahabat. Dia cinta luar biasa sama Nabi, tapi tahu amalannya ini koyok nggak pantas selevel di surganya Nabi. Dalam hadis yang disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid dari Aisyah radhiyallahu anha, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Dan sungguh kalau aku lagi ada di rumah, aku ingat engkau. Sehingga aku nggak sabar untuk datang dan memandangmu." Kangen sama Rasul di rumah. Yang diingat bukan keluarganya, ingat Rasulullah SAW. Saking cintanya. Tapi kalau aku ingat, suatu saat aku akan mati. Suatu saat engkau akan mati. Aku tahu nanti engkau akan masuk surga. Pasti. Dan engkau akan di dalam surga bersama para nabi. Dan aku khawatir, kalaupun aku masuk surga, aku khawatir nggak bisa melihatmu wahai Rasul. Karena surga ini bertingkat-tingkat, Pak. Jarak antara satu tingkat dengan tingkat lain sejarak orang memandang bintang di langit. Jauh. Jangan anggap levelnya sama. Masa sama orang yang nggak pernah sholat sunnah sama orang yang sholat sunnah disamakan? Nggak sama. Orang yang rajin mengkhatamkan Quran dengan yang jarang baca Quran, apakah sama surganya? Nggak sama. Orang yang rajin sholat tahajud dengan yang jarang sholat tahajud, sama surganya? Nggak sama, nggak adil. Orang yang sering puasa dengan orang yang nggak pernah puasa, nggak sama surganya. Maka kemudian dia khawatir. Jangan-jangan nanti aku surganya beda. Nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Nabi diam, tidak menjawab apa-apa. Maka sampai kemudian malaikat Jibril alaihi salam datang turun membawakan ayat, "Wa may yuti'illaha war rasul," barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ini tafsiran ayat yang kita baca 17 kali dalam sehari. Ayat apa itu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang engkau beri hidayah adalah nikmat. Walaupun bikin ngantuk ceramah. Tapi ini Anda lagi dapat nikmat. Sekarang lagi dapat hidayah. Ini nikmat yang luar biasa, yang mahal, yang banyak orang tidak mendapatkannya. Maka kata Allah di dalam ayat ini, orang yang taat sama Allah dan Rasulnya bareng sama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat kata Allah? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang apa siddiq? Apa artinya siddiq? Siapa as-siddiq ini? Gelar as-siddiq siapa? Abu Bakar, Sayyidus Siddiqin. Orang pertama dari kalangan siddiqin adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siddiq itu artinya ada apapun percaya. Dari Rasul datang percaya. Dia nggak pikir-pikir. Ini dari Rasul, saya ikut. Dia nggak banyak pikir. Ini dari Rasul, saya ikut. Ini namanya Siddiq. Isra dan Mi'raj, yang lain bingung. Masa iya Nabi pindah dengan jasadnya dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam terus naik ke langit ke-7? Nggak masuk akal. Orang masih mikir. Abu Bakar langsung percaya. Nggak pakai pikir panjang. Itu Siddiq. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid. Siapa di antara yang paling tinggi derajatnya di kalangan para syahid? Umar dan Utsman. Umar yang dibunuh saat sholat subuh, yang ditusuk. Dan Utsman yang dibunuh di mana? Di rumahnya saat membaca Quran, di demo. Ini demo, beneran demo. Utsman itu dibunuh dalam kondisi demonstrasi. Orang-orang demo mengelilingi rumahnya. Saking kuatnya serangan para demonstran, para penjaga tidak kuat menjaga, diserang Utsman dalam kondisi berpuasa dan sambil membaca Quran di mushafnya, dan darah menetes di atas mushaf tersebut.
Mushaf yang sekarang kita baca setiap hari yang dikenal dengan nama mushaf apa? Mushaf Utsmani. Jasa dari Utsman bin Affan. Ini disebut pertama kali. Kemudian siapa? Was-salihin, dan orang soleh. Ali termasuk juga ya, Ali bin Abi Thalib dari kalangan syuhada, dibunuh juga di waktu salat. Dibunuh di waktu salat. Was-salihin, dan orang-orang soleh yang paling utama adalah para sahabat Nabi dan ahlul baitnya radhiyallahu anhum ajmain. Berarti mereka semua ini akan bareng di surga yang sama. Kita nggak sampai derajat Nabi, kita nggak sampai derajat Siddiq, kita nggak sampai derajat syahid, kita nggak sampai derajat orang soleh, asal taat kepada Allah dan Rasulnya, ngikut. Ini ayatnya tadi ya. Orang ini langsung senang dapat kabar seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini saya sambil lihatin jam, tinggal 15 menit lagi ya. Ya dengan sabar dulu, ini ada air minum ya. Saya izin minum sebentar. Bismillah. Semoga dengan ada teks di layar jadinya lebih bisa menangkap gambarannya. Rasulullah itu rindu bertemu dengan Anda. Maka apakah Anda rindu bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan bayangkan jika nanti malam tiba-tiba Anda bermimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihatku, maka dia benar-benar telah melihatku, sebab syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya denganku. Mimpi bertemu Rasul adalah impian setiap mukmin. Kita berdoa semoga Allah berikan kita anugerah mimpi bertemu Rasulullah sebelum kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah kangen ketemu dengan kita. Suatu saat Nabi keluar dari pemakaman. Beliau kalau lagi masuk ke makam, beliau sunnahnya apa bacanya? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan buat kalian orang-orang mukmin. Syariat pengkuburan ini jangan dicampur. Orang mukmin dan bukan orang mukmin syariatnya tidak dicampur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Setiap dari kita sudah tercatat tanggal kematiannya, sudah tercatat tempat kematiannya, sudah tercatat bagaimana kita mati nanti, sudah tercatat. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua kita sudah tercatat. Maka kemudian Rasul mengatakan, aku berangan-angan bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bukannya kami saudara-saudaramu? Qala bal antum ashabi. Rasul mengatakan, bukan, kalian itu sahabat-sahabatku. Yang aku maksud dengan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum bertemu dengan kita. Dia percaya dengan Muhammad sebagai utusan Allah, tapi nggak pernah ketemu Muhammad. Dan aku akan mendahului mereka di telaga, siap menyambut kita di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjumpaan pertama kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum di surga, kita akan bertemu dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Maka ini kabar gembira. Rasul sampai mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia atau pohon di surga, ini pohon besar sekali, sampai orang yang berjalan di bawahnya berjalan sejauh puluhan tahun, saking besarnya pohon di surga ini. Khusus pohon di surga ini khusus bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian tuba, tuba, tuba bagi orang yang beriman kepadaku tapi nggak pernah melihat aku. Dalam riwayat yang lain beliau sebutkan 7 kali, melebihi disebutkan untuk para sahabat. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Makanya di bukti kecintaan yang ke-7 ini boleh dilihat dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana dinukil dari Ishaq At-Tujibi,
Dahulu para sahabat Nabi setelah Nabi wafat tidaklah disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka dalam kondisi khusyuk, kulit mereka bergetar dan mereka menangis mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para tabi'in saat disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda, enggak seperti disebut nama-nama orang lain. Harus dibedakan. Kita lihat Imam Malik rahimahullah, kalau disebut nama Nabi, raut mukanya berubah. Beliau menunduk. Lalu ditanya Imam Malik, kenapa engkau kalau disebut nama Nabi berbeda sikapmu? Andai kata kalian melihat apa yang aku lihat, kalian pasti nggak akan mengingkari ini. Karena Imam Malik bertemu guru-gurunya seperti itu. Guru-gurunya Imam Malik dari kalangan tabi'in. Muhammad bin Al-Munkadir misalnya, pemimpinnya para qurra, para penghafal Quran. Tidaklah ditanya suatu hadis, melainkan dia akan menangis sampai kami merasa kasihan buat dia. Kalau menyampaikan hadis, nangis. Hatinya lembut, nggak seperti hati kita keras. Terlalu banyak tertawa. Terlalu banyak nonton stand up komedi. Bukannya nggak boleh ya. Tapi banyak tertawa mematikan hati, mengeraskan hati. Kurang mengingat kematian, kurang mengingat hari akhir, kurang mengingat surga dan neraka. Ja'far bin Muhammad, keturunan Nabi SAW, yang dikenal dengan Ja'far As-Sadiq, betul ya? Gelarnya Ja'far As-Sadiq. Orangnya banyak bercanda, tersenyum. Tapi kalau sudah disebut nama Nabi di sisinya, raut wajahnya pucat. Dan beliau Imam Malik mengatakan, aku tidak pernah melihatnya menyampaikan hadis Nabi kecuali dalam kondisi suci, nggak batal wuduknya. Dan Imam Malik juga kayak gitu. Bahkan Imam Malik kalau mau menyampaikan hadis, beliau mandi besar, pakai parfum, pakai baju yang bagus, terus menyampaikan hadis. Ini harapannya kita seperti ini mau berangkat ke masjid. Makanya tadi saya bilang bersiwak, parfum beli Pak, koleksi parfum, nggak apa-apa koleksi parfum. Alhamdulillah ini gajinya orang-orang tambangnya banyak ya, amin ya, masya Allah banyak. Beli parfum mahal nggak apa-apa, 500.000, 1 juta. Dipakai parfumnya menunjukkan Anda semangat beribadah. Beda Pak, parfum. Jangan kalah sama Ivan Gunawan. Ivan Gunawan ya, ada videonya viral Ivan Gunawan. Dia bilang, saya itu kalau mau sholat nggak nyaman kalau tempatnya itu nggak bagus. Saya kalau sholat tempatnya harus bagus. Saya harus mandi dulu. Ivan Gunawan itu ya, dia mandi dulu sebelum sholat, sikat gigi, pakai parfum yang wangi, baju yang bagus, sholat. Masya Allah, kalau dia ikhlas dengan amalan ini, bisa jadi Allah masukkan surga karena amalan ini. Jangan kalah sama Ivan Gunawan. Kita juga sebelum sholat jangan dikasih bekas-bekas bau kelek segala macam. Habis kerja enggak apa-apa sih, tapi dibikin parfum wangi. Ini anjuran saya ya. Saya juga dulu kurang pakai parfum dulu saya. Tapi alhamdulillah sekarang saya berusaha, kita punya parfum dikantongi di sini, sediakan Pak yayasan ya. Sediakan parfum, siwak insyaallah. Baik. Dan juga saat disebut hadis-hadis Nabi, nggak boleh kita bersuara lebih tinggi dari suara yang menyebutkan hadis Nabi. Umar pernah sampai mau menghukum orang yang teriak di masjid Nabi. Mau dihukum. Ini masjid Nabi, di sini ada Rasulullah dikuburkan. Masya Allah. Dan dia hendaknya mencintai apa yang dicintai Nabi dan membenci apa yang dibenci Nabi. Baik, penutup ini ya. Saya sambil lihatin jam itu ya. Tenang saja. Saya berusaha untuk menjaga antum biar tidak ketiduran. Ntar lagi insya Allah tidurnya nyenyak semua ya. Pokoknya kalau yang insomnia, teman-teman ada punya penyakit insomnia nggak bisa tidur, suruh datang ke majelis taklim. Insya Allah tidur. Khutbah Jumat insya Allah tidur. Ada yang punya penyakit insomnia, ini obatnya di sini ya. Baik. Kita kenali Nabi itu adalah cara mencintai Nabi. Karena kita nggak kenal, makanya kurang suka.
sama kayak fansnya Ronaldo, nggak suka Messi, kenapa? Nggak kenal Messi. Gitu misalnya, contoh aja. Fansnya Messi nggak suka Ronaldo, kenapa? Nggak kenal Ronaldo. Kita kurang kepada cinta kepada Nabi. Kok mereka bisa sampai nangis kalau disebut Nabi? Para sahabat dulu kebiasaannya kalau disebut nama Nabi nangis. Karena ingat memori-memorinya, kenangannya dengan Nabi dulu. Saat perang, saat sholat, saat di rumahnya, saat ketemu, saat di pasar. Maka untuk mengenal Nabi, kita baca ceritanya Nabi yang tersebar di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab sirah. Rasulullah SAW itu sangat zuhud. Beliau pernah 3 bulan lamanya, rumahnya tidak ada, dapurnya itu tidak ada masakan yang dimasak. Dapurnya nggak nyala. Ditanya kepada Aisyah, apa yang dimakan Rasul saat itu? Hanya memakan 2 yang hitam. Apa 2 yang hitam ini? Kurma dan air. Ya, dulu namanya air hitam karena wadahnya hitam ya, bukan air putih, air hitam. Air ini maksudnya air tawar. Rasul sangat zuhud, bahkan beliau kalau pakaiannya rusak beliau jahit sendiri. Kalau sandalnya rusak, bukan buru-buru buka Shopee, ngecek sandal, mau beli sandal baru. Kesempatan. Maka Rasul menjahit sandalnya sendiri. Bahkan beliau membantu pekerjaan rumah tangga. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Nabi di rumah? Nabi membantu pekerjaan istri-istrinya. Dan kalau datang sholat, beliau langsung sholat. Sebelum masuk rumah, beliau bersiwak. Mandi bareng dengan istrinya. Dari satu bejana. Bahkan kejar-kejaran beliau, mandi buru-buruan air, ngambil air. Aisyah, jangan Rasul, aku juga mau ambil air gitu. Rebut-rebutan air, takut airnya habis dengan istrinya dari satu bejana. Bahkan Rasul SAW pernah drama-dramaan ya dengan istrinya. Istrinya bertengkar, satunya menjuluki anak Yahudi. Istri Rasul ada yang anaknya Yahudi, dibilang anak Yahudi. Dibela sama Rasul, kamu ini adalah putrinya Nabi. Kamu bahkan suaminya Nabi. Dibela sama Rasul, diusap air matanya. Istrinya Rasul ada yang ketika dia mau naik ke atas unta, Rasul jadikan lutut beliau sebagai tangga untuk istrinya naik ke atas unta. Kita buru-buru bukakan pintu mobil aja enggak ya buat istri ya. Si iso duwe tangan dewe ya. Punya tangan sendiri, buka-buka sendiri enggak. Rasulullah membantu istrinya naik ke atas unta dengan lututnya. Ini kalau kita kenal sama Rasul, beda. Rasul setiap habis asar, keliling ke istri-istri. Istrinya banyak ya. Jangan sunnah yang diingat mek poligami, toh ya. Sunnah diingat poligami aja. Sunnah Rasul banyak. Rasulullah hafal Quran. Rasul itu setiap hari sholat malam dengan waktu yang lama. Bahkan kalau sholat beliau, rakaat pertama pernah bersama Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau sholat rakaat pertama baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 1 rakaat. Alias itu berapa juz? 5 juz lebih. Sekitar 5 juz, 4 juz ya? 4 juz, 5 juz. 1 rakaat. Yang kita 5 juz ini paling sebulan nggak nyampe. Bacaannya Rasul 1 rakaat sama dengan bacaan kita 2 bulan. Luar biasa. Rasul dengan kondisi itu kakinya sampai sakit. Bahkan pernah Rasul 1 malam penuh sholat malamnya mengulang 1 ayat. Jika engkau mengadab mereka, maksudnya umatku, khawatir umatnya diadab. Jika engkau mengadab umatku, kasihan mereka hambamu. Tapi kalau engkau adab mereka nanti enggak diadili, engkau adil. Jadi bingung Rasul, galau. Umatnya takutnya kalau enggak diadab Allah enggak adil. Kalau diadab kasihan. Rasul mengulang ayat ini berkali-kali dalam 1 malam. Ini kalau kita kenal Rasul, luar biasa. Beliau punya wirid setiap hari, rutin Quran bacaannya sekitar 7 juz lebih. Beliau juga dikenal dalam ibadahnya mandinya hemat air. Wudhunya 1 mud segini Pak. Nih 1 mud ini, hebat segini nih. Ini wudhunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal sama Rasul, banyak hal ini, maka akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah jam 8 dan Anda mungkin sudah ngantuk karena capek tadi kerja ya. Mohon maaf dari saya bila kepanjangan. Saya berusaha mengikuti ininya ya, aturannya. Insyaallah dapatlah sudah ini ilmu 2 SKS kuliah kita malam hari ini. Alhamdulillah.
Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dari saya bila ada kata-kata yang menyakiti hati dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.